Simung Julian. Lombok. Au. Simung. Simung Simung amoy cantik. Simung Gio. Simung ga. Simung buatnya cantik. Simung. Ada itu sudah ada datang satu dari yayasan. Mereka ini selalu khawatir dah halang. Ya, makanya Aji harus kuat. Kasih lihat. Ini orang khawatir lah sama wo. Bukan orang lain. Tinggal mau sendiri. Ya, tuh lah. Gua ngomong sama kalau sedih. Itu saya kasih lihat mesin itu jahit. Tadi. Makasih. Saya kasih lihat mesin jahit. Jangan diri yo, jangan diri. Simung aja cantik. Nah itu kena itu. Tuh hero sih. Tuh hero sih. Oh banyak gugok ah. Ini ada yang itu ya? Itu bukan penyakit. Simung aja cantik.
Cimo, cimo. Cimo, ga. Ga. Iya. Ya. Ayo guys. Mau kita ajak jalan-jalan masih kuat ya? Nah, oke. Ya. Kita ajak setelah ini kita ajak sudah lewat. Lupa kalau mau ikut juga boleh langsung pulang ke rumah saya. Ya udah. Bebas aja dulu. Tungguin, tenang aja. Kita kulineran. Dua sesi katanya, siang dan malam, siang dan sore, ya. Sore jam 4 mulai. Bluetooth mode. Yang keras. Kayaknya Serina sama Julian Galuh, gelang. Yo, baris-baris anak-anak. Udah Bante. Ini ada nih. Orang lu manggil juga ya dong. Hati-hati itu.
Ah, kita pan dua baris. Yo, yang laki baris lo. Dua baris. Nah, belakangan ini sudah mulai mau ganti musim pancaroba, jadi harus sedikit hati-hati jaga kondisi badan. Kalau tidak hati-hati nanti bisa flu, mungkin bisa flu, bisa berkepanjangan, apalagi kan bisa menular nih, dari satu bisa jadi banyak. Nah, makanya masing-masing jaga kondisi tubuh, kesehatan. Hari ini setelah makan ada acara dari mahasiswa Buddhis, dia buat acara semacam mungkin semacam dhamma talk lah, atau diskusi, itu sharing dhamma. Katanya temanya tentang hukum karma, tentang karma. Bisa dibilang mudah lah ini, dasar. Tapi dibilang mudah juga tidak mudah juga. Nah, kalau tidak paham dasarnya. Tapi kalau paham dasarnya, nah itulah mudah. Karma kan terbagi dari 3. Nah, ada 3 pintu keluarnya karma. Nah, ada mano kamma, nah, karma dari pikiran. Ada kaya kamma, karma dari perbuatan. Ada waci kamma, nah, karma dari ucapan. Jadi kalau misalnya itu dari 3 pintu ini keluar, jadi karma. Nah, kalau hanya baru pikir saja, nah, mau jahatin orang lain, nah itu karma dalam bentuk, karma dalam pikiran. Namun belum begitu berat. Nah, kalau sudah sampai jadi perbuatan, nah itu baru full. Jadi ucapan juga baru full. Tapi kemana kalau misalnya tidak sengaja? Nah, kalau tidak sengaja juga kadang itu sering ada pertanyaan begitu kan. Kalau misalnya ada nyamuk nempel tidak sengaja, nah, ketepok. Nah, jadi karma tidak. Nah, kalau dibilang sengaja, nah, dalam Sang Buddha kan sudah katakan cetanahang bhikkhave kammang wadami. Dari karena adanya cetana itulah makanya dinyatakan sebagai karma, nah, full. Nah, jadi kalau tidak ada cetana, tidak ada niat, nah, itu jadi tidak jadi karma, tidak jadi karma baik maupun karma buruk. Nah, tetapi kalau misalnya tepok nyamuk, nah, ada kemungkinan, nah, tentunya pasti ada niat lah, walaupun mungkin tipis. Karena kalau misalnya tempel, gatal ya, itu bisa pasti tahu kan itu nyamuk. Kalau misalnya bentuknya beda kan, melingkar misalnya seperti ular, kan nggak mungkin langsung tepok, pasti kan takut. Nah, berarti kan di situ ada jeda dulu, jeda di mana itu buat kesadaran untuk menentukan cetananya. Memang ada yang cepat, ada yang refleks dan segala macam, yaitu tapi ada cetana di sana. Cuma beda juga cetananya juga. Kalau cetananya betul-betul benci, ya, betul-betul emosi gitu kan, nah tepok nyamuk kesal sekali, dengan yang hanya sebatas refleks, nah juga beda lagi. Nah, jadi memang ada tolak ukurnya. Tapi bagaimanapun yang namanya karma itu ya kita harus berhati-hati lah, karena di dalam Buddha Sasana, nah, yang namanya karma itu tidak bisa untuk dicuci. Nah, tidak seperti mungkin beberapa kepercayaan lain yang mana kalau misalnya sudah berbuat kesalahan, nah, bisa dibersihkan dengan mandi di sungai-sungai suci, sungai-sungai tertentu, nah, atau bayar sekian. Nah, tapi kalau di dalam agama Buddha tidak bisa. Siapa yang sudah tanam, nah itu akan menjadi tumbuhan miliknya. Kalau taburannya itu bibit cabai, ya juga akan menghasilkan buah cabai.
kalau ditaburnya itu bibit, nah, mangga juga dapat buah mangga juga. Nih, maka kita ingat-ingat di dalam Buddha Sasana kita, nah, kalau hukum karma ini, nah, itu perlu diyakini, nah, sehingga dalam berbuat, bertindak juga harus ada lebih hati-hati. Jadi zaman Sang Buddha pun, nah, ada cerita, nah, seorang biku, nah, yang mana Bante ini, nah, mau masuk wasa, ya kan? Mungkin seperti saat inilah, masa-masa saat inilah, karena nanti masuk puasa mungkin kita 2-3 bulan lagi kan. Jadi Waisak, nah, lalu 2 bulan setelah satu bulan setelah Waisak ya, Asala itu Mei, 2 bulan, nah 2 bulan setelah Waisak, nah itu baru hari masuk puasa. Nah kira-kira mungkin dia zaman itu beliau datang dulu ke tempat itu tempat survei, mungkin tepatnya lokasinya, hutannya, karena mungkin zaman dulu kan tidak langsung banyak wihara juga, masih di hutan-hutan di mana-mana. Jadi akan cek dulu, kontrol kira-kira ada di sekitar sini ada pemukiman tidak yang cukup bisa untuk pindah patah. Nah para biku akan cari itu dulu zaman dulu. Nah, tidak sembarangan langsung tinggal saja. Kalau tidak ada yang sokong untuk bisa lewat pindah patah, mau makan dari mana? Jadi akan cek dulu seradius sekitar berapa kilometer ada rumah tidak, ada pemukiman warga tidak. Nah, jadi dia coba di sana, lihat, oh oke, cukup umat-umat di sana cukup mendukung, dengan senang hati juga mengundang biku itu. Nanti waktu puasa datang ke sini ya, tinggal di sini, nanti akan kami persiapkan semuanya. Nah akhirnya dia pun pergi ke tempat menemui Sang Buddha. Di sana dipersiapkanlah tempat itu, karena biku berpuasa kan harus ada bangunan, ada atapnya minimal. Nah, tidak boleh tidak ada atapnya, tidak boleh puasa di dalam tenda, itu nggak boleh. Nah, harus ada bentuk atap. Puasa di dalam kayak yang jerami itu, tumpuk-tumpuk jerami itu, itu juga tidak boleh. Di dalam kendi, gentong juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar ada atap. Nah setelah itu dipersiapkan, lalu ketemu dengan Sang Buddha. Nah, kemudian sudah mendekati masa puasa, nah Sang Buddha pun tanya, akan kemana? Dia bilang akan pergi ke desa sebelah sana lah, ada hutan di sana, sudah disediakan untuk puasa. Nah Sang Buddha pun izinkan, ya pergi. Berapa orang bawa? Sekitar 5 orang biku bawa ke sana. Begitu sampai di sana nih, ini yang pimpinan ini sudah 5 wasa ya, Cakopala namanya. Saat itu masih belum mencapai tingkat kesucian apa-apa, masih sebagai putu jana. Tapi dalam pikirnya gitu, wah sudah, rasanya umur itu kan tidak tahu kapan waktunya. Jadi puasa inilah bagaimanapun harus sampai tuntas. Wah bertekad dia. Dari awal masuk masa puasa dia bertekad, selama 3 bulan masa puasa ini hanya akan menjalankan latihan dengan 3 posisi saja. Nah, karena posisi manusia posisi kita ada 4, ada duduk, ada berjalan, ada berdiri, dan ada berbaring. Nah tapi ini Bante Cakopala mau 3 posisi saja, berbaringnya tidak ada, ditiadakan. Pokoknya selama puasa ini tidak berbaring. Nah, duduk, berdiri, berjalan. Akhirnya begitu sudah dijalankan ini, pertengahan masa puasa mulai ada masalah. Bantenya mulai sakit mata, sakit mata. Tapi di sana ada, biasa umatnya peduli juga, bantenya kemana, kenapa matanya sakit, dicarikan tabib. Nah zaman itu kan belum ada dokter mata, pakai tabib. Lalu tabibnya lihat, cek kondisinya, oh tahu obatnya lah, jadi dibuat ramuannya nih, diteteskan di mata, nanti pasti sembuh. Nah, biasanya itu mujarab zaman itu. Begitu sudah diberikan obatnya, kini sudah beberapa hari masih belum juga sembuh. Nah, lalu tabib itu tanyakan, loh kenapa masih belum sembuh, kepada bantenya, harusnya sudah sembuh. Oh, lalu ditanya, memang bagaimana cara Bante meneteskannya? Nah, Bante itu bilang, ya sambil duduklah teteskan. Oh tidak bisa, dia bilang, ini harus diteteskannya sambil berbaring, sambil tiduran.
Nah, dia bilang, ya nanti pokoknya. Oh, bagaimanapun ya saya akan teteskan. Ya dokter itu ya sudahlah bilang begitu kan, tabibnya, bantainya bilang begitu, oke. Tapi beberapa hari lihat lagi, wah tidak bisa lagi. Akhirnya begitu masih belum sembuh juga, ya sudah, tabibnya pun angkat tangan. Ya. Oh, berarti Bante tidak mengikuti instruksi dokter kalau begitu. Kalau begitu, tolong Bante jangan katakan kalau saya kasih obat. Oh, nah dokter, tabibnya juga di sana bukan main juga ya. Jadi kalau misalnya dia takut juga nama baiknya tercemar itu kan, masa obat dia tidak sembuh gitu kan. Jadi jangan bilang seperti itu. Kalau Bante mau pakai tetap cara seperti yang Bante teteskan itu, jangan bilang obatnya itu dari saya. Ya baik. Nah akhirnya ya sudah, obatnya pun tidak pakai sampai menjelang 3 bulan itu, dengan kondisi juga sakit mata. Oh, tapi di malam terakhir menjelang keluar masa wasa, di sana Bante Cakupala ini meditasi, duduk, sampai akhirnya sampai pagi beliau pun dapat merealisasi tingkat arahat, bersamaan dengan terbitnya matahari. Situlah terbitnya juga pengetahuan beliau yang begitu terangnya, pengetahuan akan kebenaran, terangnya Dhamma, menatipannya sama Abha. Cahaya di dunia ini tiada satupun yang dapat menandingi cahaya kebijaksanaan. Kita sudah sampai itu bersamaan juga. Jadi mataharinya terbit, pencapaiannya pun tercapai. Di sana juga matanya pun buta. Matanya buta. Kini Bante Cakupala sudah buta di sana. Begitu keluar wasa biasanya para biku itu akan berbondong-bondong untuk menemui Sang Buddha biasanya. Nah, jadi Bante Cakupala tidak bisa pergi karena kondisi beliau seperti itu. Sudah, yang 4 saja ini yang teman-teman lainnya pergilah, berikan penghormatan, titip penghormatan atas nama saya, Bante Cakupala. Nah, akhirnya mereka pun sampai ke sana ketemu Sang Buddha. Nah, disampaikanlah kepada Sang Buddha, oh seperti itu keadaannya. Jadi sampai pada suatu ketika kini merasa mungkin Bante Cakupala ini akan cukup merepotkan, karena sebagai biku tidak bisa lihat bagaimana. Jadi sana keluarganya di wilayah Sawati, dekat Wihara Jetawana, berinisiatif, sudahlah bawa pulang saja Bante Cakupala, tinggal di wihara sini, ada saudara-saudara bisa lihat. Akhirnya kini dikirim salah satu dari anggota keluarganya. Tapi yang salah satu anggota keluarganya ini harus jadi biku atau samanera, karena Bante Cakupala walaupun beliau buta, beliau tidak sembarangan, beliau sudah arahat, beliau tidak mau dituntun pergi bersama orang yang tidak punya sila. Nah, akhirnya itu sana keluarganya ada keponakannya jadi samanera dulu untuk jemput bawa Bante Cakupala itu. Kini singkat cerita, dibawalah, walaupun sempat di perjalanan. Di perjalanan itu ada masalah. Jadi singkat cerita Bante Cakupala itu di perjalanan, setengah perjalanan, dia setengahnya lagi itu dibawa oleh dewa, karena keponakannya ini yang sebagai samanera ada melakukan pelanggaran sila. Jadi sempat dalam perjalanan itu memang ada dengar suara perempuan, lalu keponakannya itu yang sebagai samanera permisi dulu untuk katanya mau kencing dulu. Lalu begitu balik lagi tuh Bante Cakupala sudah tidak mau pergi lagi bersama orang yang tidak punya sila. Nah, akhirnya ya sudah, keponakannya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dewa, dia alam saka itu, kursinya panas hingga sananya turun, bantu Bante Cakupala jalan, tuntun, dan lebih cepat juga karena dewa bisa memotong jarak. Nah, begitu sampai di Wihara Jetawana kini, Bante Cakupala pun ditempatkan di kutinya. Jadi sampai pada malam hari, beliau juga rajin jalan cangkama, meditasi. Jadi jangan pikir Bante sudah arahat, beliau nggak meditasi lagi. Beliau tetap meditasi, karena itu untuk menunjang hidup beliau. Beliau bukan berarti sudah tidak akan usaha lagi. Beliau tetap meditasi, latihan beliau Cita Bhavana. Walaupun meditasinya beda, bukan lagi meditasi untuk mencapai itu, tapi segera meditasi untuk memelihara, tetap jaga kesadaran. Makanya kalau ditanyakan Sang Buddha, ditanya Sang Buddha tinggal dengan apa? Sang Buddha tinggal dengan perhatian fokus penuh pada nafas masuk dan nafas keluar.
Nah, jadi tetap arahat pun dia punya konsentrasi seperti itu, samadhi beliau. Nah, kita jalan Cakama sampai pagi hari. Kini para biku lewat dekat kuti Bantai Cakupala, lihat banyak menemukan binatang-binatang, serangga-serangga. Nah, seperti ya mungkin habis hujan apa kan ada semacam laron atau serangga apa, karena kan waktu jalan ada cahaya sedikit nyalain lilin. Nah, banyak yang mati keinjak. Lalu biku lihat, ini Bantai Cakupala ini dulu waktu mata masih bisa lihat, tidak rajin meditasi, pikir begitu. Sekarang mata sudah buta nih, jalan rajin seperti ini sampai injak banyak makhluk mati di sini serangga. Diadukanlah kepada Sang Buddha. Nah, jadi begitu sampai diadukan kepada Sang Buddha, Sang Buddha pun gini meminta para biku itu, panggillah Bantai Cakupala kalau begitu. Itu. Jadi panggil. Sang Buddha tidak sembarangan ya menerima aduan langsung percaya begitu saja. Dia harus ini dulu, tanya dulu, selidiki lagi bagaimana. Jadi panggil Bantai Cakupala. Tanya Bantai Cakupala, benar apa yang dikatakan oleh para biku ini? Bantai Cakupala itu mengatakan, ya, tetapi saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Lalu para biku itu pun tanya, para biku ini apakah kamu melihat kalau Bantai Cakupala yang injak itu binatang-binatang? Para biku juga tidak melihatnya. Nah, Sang Buddha kata, nah seperti itulah, kalian juga tidak melihat, kalian juga tidak tahu itu. Demikian juga putra saya Bantai Cakupala, beliau juga tidak tahu, beliau tidak melihatnya. Jadi itu bukan karma beliau. Nah, itu murni ya karma serangga-serangga itu yang memang harus mati itu. Tapi beliau tidak ada cetana untuk membunuhnya. Jadi Bantai Cakupala ini putra saya, sudah mencapai arahat. Nah, situlah para biku kaget. Kok bisa ya seorang arahat itu matanya buta? Lalu Sang Buddha katakan, ditanyakan kepada Sang Buddha, kenapa bisa Bantai Cakupala yang sudah sedemikian tingkat pencapaiannya, kok matanya bisa buta? Sang Buddha katakan, inilah akibat dari karma buruk dari Bantai Cakupala di masa lampau. Nah, lalu diceritakan, jadi masa lalu Bantai Cakupala ini pernah hidup sebagai seorang tabib, dokter mata lah, tabib mata. Mau mujarab sekali biasa dia obatnya itu. Nah, jadi ada satu orang lansia lah, lansia. Bukan lansia di sini. Ada lansia perempuan sama anaknya itu. Nah, dia matanya sakit. Nah, matanya sakit, tidak punya uang. Minta tolonglah disembuhkan dengan janji kalau nanti sembuh saya akan gantikan dengan jadi pembantu. Nah, dan ada anak saya juga yang jadi pembantu beberapa bulan atau untuk melunasi itulah seharga biaya berobat tersebut. Ini ya tapi itu tidak pikir banyak, ya sudah, obati saja. Begitu sudah sembuh, ini dikasih obat sembuh, tapi lansia ini mulai malaslah bayar hutangnya dengan tenaga. Jadi tidak maulah, bohongin saja. Jadi begitu ditanya lagi oleh tabibnya bagaimana matanya, dia bilang, malah tambah parah, nggak sembuh. Tapi tabib ini tahu karena dia jitu kan, dia tahu ini berbohong ini. Sudahlah, nih karena emosi ya kan, sudah mulai marah dia. Kalau begitu lebih baik saya buat buta saja sekalian, gitu kan. Lalu dia racikan, nantilah, nek saya racikan lagi obat yang baru kalau begitu. Dia racikan, tapi kali ini bukan obat, benar-benar untuk buta. Begitu dikasih, nih teteskanlah, dijamin hilang. Begitu teteskan langsung benar hilang penglihatannya. Itu sudah buta itulah. Nah, jadi akibat dari karma buruk inilah, makanya Bantai Cakupala kehidupan berikutnya setelah kehidupan itu terus mengalami kebutaan. Nih bahayanya, lihat karma buruk dari hal tersebut, nempel sampai terus menerus, bahkan sampai jadi arahat pun ya itu mengalami hal demikian. Nih karma luar biasa kekuatannya gitu. Maka kita harus hati-hati dalam berbuat karma apapun. Untunglah di sana, makanya Bantai Cakupala ini mencapai arahat. Jadi karma buruk itu tidak ikut lagi. Mungkin kalau beliau belum arahat, karma buruk itu masih ikut lagi. Kehidupan mendatang ya buta lagi.
sampai sedemikian. Nih. Jadi kalau misalnya sudah sampai arat, nah itu baru ahosi karma. Jadi yang namanya karma itu bisa nantinya itu hilang kekuatannya, nah bisa terhapuskan. Itu adalah pada saat benar-benar seseorang tersebut, makhluk tersebut sudah mencapai parinibbana. Kalau masih arahat saja, arahat tapi masih belum nibbana, masih hidup, masih bisa menerima karma buruk itu. Tetapi kalau sudah nibbana akhir atau anupadisesa nibbana, nah, sudah parinibbana penuh, sudah dalam artian sudah mangkat, sudah wafat, nah itu baru semuanya padam. Jadi karma itu tidak ikut lagi, tidak bisa kejar. Nah, kekuatan karma. Jadi karma tidak mungkin itu habis. Nah, pasti ada tersisa, entah yang baik, entah yang buruk. Jadi walaupun seorang arahat bukan berarti karmanya jadi netral, jadi nol, bukan. Karmanya ada, cuma tidak bisa ikut beliau karena beliau sudah selesai. Nih, ini buat pengetahuan, pemahaman di dalam pandangan Buddha Sasana kita, agar kita tahu tujuan hidup kita itu mau bagaimana, mau ke arah mana, jadi bisa memperhitungkannya. Nah, karena bisa diperhitungkan dari sekarang. Kalau misalnya berbuat karma baik seperti ini, kira-kira akan seperti apa jaminan untuk kedepannya. Kita sendiri yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada orang lain yang bisa ukur. Kita sendiri, kita yang berbuat, kita yang tahu diri kita dari kita lahir sampai kita saat ini. Diri kita yang tahu. Masa kita masih mau bingung-bingung tanya orang lain, nanti masa depan saya lahir di mana? Ya diri sendiri kan yang tahu perbuatan apa, ucapan seperti apa, pikiran seperti apa. Nah, kalkulasi saja sendiri, mana lebih banyak, mana lebih berat, buruk atau baik. Ya, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha puram paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani jyotiraso yatha vidiyo viwajantu sabarogo winasatu mate bhavatwantara yo sukhi digayuko bhawa abhiwadana lisani jang wuddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang yasa saddha tathagate acala supatita silan jaya sakalayanang arya kantang pasang sitang sanghe pasado yasati ujubutan jadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasmasadan jasilan ja pasadang dhammadasanang anuyunye tamedawi sarang buddha nasasananti bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te.
Makasih Bante. Makasih Bante.